Oke. Oke, thank you. Oke, em, ya duduk siap gerak. Lapor, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 BRIN Angkatan 1 kelas D tahun 2025, jumlah 9 orang, siap menerima materi. Lanjutkan. Siap laksanakan. Baiklah, sebelum memulai coaching hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Ya, baik. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah Baik, baik Baik. Bu. Bu. Cuaca gimana cuaca di Mendung masing-masing sekali. tempat terkini? Ya, Dan hujan, betul, hujan daerah daerah Dermaga hujan. Semoga tempat lain cerah ya. Tadi pagi sampai ke udah hujan semua. Cibinong hujan. Oh, hujan ya Cibinong juga ya. Ya. Serpong gimana Serpong hujan nggak? Hujan Bu Sama semalam kayak Bu. Oke, ya malam ya. cerah. Mudah-mudahan aman ya, nggak ada yang kebanjiran. Mbak Ria mana? Oh, udah ada. Ya, semuanya udah ada ya. Baik, em, pagi ini kita akan memulai untuk presentasi gitu ya. Nah, tadi sebelum kita mulai, mungkin em, tadi ya sudah dijelaskan di awal gitu oleh Pak Alfa bahwa untuk output eh, sebenarnya kemarin juga sudah disinggung ya, untuk output itu terkait proposal terutama memang akhirnya em, teman-teman harus pada saat berarti sebelum seminar laporan itu teman-teman sudah harus ada bukti submitnya ya tadi ya gitu kan. Nah, meskipun sebenarnya ada di kami di antara coach itu juga sebenarnya ada sedikit perbedaan pendapat gitu ya bahwa karena kan memang kalau submitting proposal itu kan memang tergantung kemarin saya sampaikan ya periode istilahnya periodisasinya gitu kan. Nah, tapi saya juga akhirnya ya sudah disepakati bahwa nah teman-teman bahwa emang harus ada bukti submit berarti teman-teman tadi juga sudah disampaikan, mari bersama-sama menyusun strategi dan target, terutama target fundingnya gitu ya. Silakan teman-teman juga komunikasikan dengan mentor terkait target sumber pendanaannya akan disubmit kemana, kemudian terkait deadline-nya juga, terutama deadline submittingnya, periodenya seperti apa, silakan dikomunikasikan. Kemudian tadi juga terkait tentang apa ya hal-hal jadi istilahnya memang benar proposal itu dijadikan bahan gitu ya atau alat untuk mengaktualisasikan pembelajaran di Latsar ini. Tapi tidak hanya itu. Kemarin juga saya sampaikan kan sebenarnya keuntungan teman-teman menyelesaikan proposal ini kemarin saya sampaikan berarti SKP kalau Latsar selesai, proposal selesai, SKP juga beres tahun ini gitu kan. Dan itu juga mungkin salah satu target KKM ya, KKM teman-teman juga terpenuhi. Nah, ini sebenarnya jadi semacam sekali dayung satu dua tiga pekerjaan selesai gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita juga diberikan kemudahan untuk itu gitu ya. Teman-teman saya yakin juga sudah sangat berpengalaman gitu ya, apalagi dibimbing oleh mentor juga yang sudah sudah pasti sudah mumpuni gitu kan dalam memperoleh pendanaan gitu. Nah, sampai di sini sudah jelas semuanya ya. Baik, kalau sudah jelas terkait penugasan kemarin, kita akan mulai mungkin presentasi terkait penentuan
isu gitu ya, core isu gitu ya. Baik. Em, ini saya masih punya catatan, walaupun sebenarnya ini bukan catatan ya. Maksudnya kemarin itu saat kita presentasi penugasan agenda satu terkait analisis isu, ini ada beberapa teman yang memang waktu kemarin keterbatasan waktu, jadi belum presentasi. Nah, sekarang saya ingin teman-teman yang belum presentasi kemarin itu untuk presentasi lebih di awal gitu ya. Ada Pak Heru, Pak Asran, Mbak Mahar, sama Mas Farid. Nah, silahkan. Mau siapa dulu? Monggo. Nggak usah ini, nggak usah malu-malu. Mas Farid dulu Bu, saya masih edit ini. Oke, silahkan Ya Mas boleh, Pak. Farid. Tapi saya masih ini ya, masih awal Masih banget awal nih. begitu. Ya, paling Ya. tidak sudah ada isunya. Paling tidak sudah ada masalahnya gitu. Baik, Monggo, Bu. Izin share silahkan. screen, Ibu. Ya, siap. Ya, apa sudah terlihat? Ya, sudah. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk rancangan aktualisasi ini, saya mengambil judul rancangan yaitu optimalisasi dan pemanfaatan bahan sisa proses pertambangan untuk doping material multiferoik cerdas. Eh, ini Mas, untuk maaf, maaf. Bisa agak digedein dikit nggak? oh kecilannya Bu. Ya, maklumlah ya. Ya, dah. Ya, eh, di, di sini saya Farid Latif ditempatkan di unit kerja Pusat Riset Material Energi untuk jabatan atau penugasan peneliti ahli Mudia pada pelatihan dasar CPNS golongan 3 kelas D angkatan 1. Nah, untuk ini sendiri ini belum semua sih Bu, jadi baru Ya, ininya ya aja. itu. Nanti gampang. Di bab satunya ini profil instansinya belum juga. Ini saya baru masukkan profil peserta aja. Cuma untuk yang isunya ini saya mengambil 3 isu utama. Yang pertama itu berkaitan dengan optimalisasi dan pemanfaatan bahan sisa produk tambang untuk doping pada material cerdas multiferoik. Kemudian untuk isu kedua, saya mengambil isu yaitu pengembangan bahan membran nanofiber ramah lingkungan berbasis campuran pati lokal atau ini ya bahan dari polimer lokal. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan bahan keramik densitas tinggi berbasis doping bahan lokal untuk aplikasi perangkat penyimpanan energi elektrik. Nah, dari sini saya melakukan sebenarnya untuk deskripsi ini juga harusnya diperdetail lagi. Cuma saya fokus di eh, penetapan isu dengan APKL terlebih dahulu. Jadi untuk yang tabel 1 ini saya lakukan analisis tapisan isu dengan APKL. Nah, untuk yang pertama itu untuk optimalisasi dan pemanfaatan bahan sisa produk dari tambang untuk doping material cerdas multiferoik. Ini dari teknis APKL, ini untuk aktualnya itu 5, saya beri nilai 5. Dengan ini kan untuk deskripsinya ada di bawah, yaitu berarti benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan, karena ini terkait dengan tren isu hilirisasi di Indonesia sendiri. Kemudian yang P-nya itu adalah problematik. Jadi masalah ini cukup kompleks juga. Saya beri nilai 4 karena di sini berkaitan dengan banyak bidang keahlian, terutama dalam pemurnian logam dan juga pengolahannya. Dan di sini perlu melibatkan beberapa ahli juga. Untuk kehalayakannya juga di sini saya beri nilai 3 karena di sini saya saya analisis bahwa ini cukup menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian yang L-nya adalah eh, kelayakannya. Dan untuk kelayakannya sendiri saya beri nilai 5 karena di sini masuk akal, realistis dan relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Karena ini juga cukup jadi isu ya, terutama isu pengolahan dari sisa tambang itu sendiri yang seringkali jadi limbah dan tidak termanfaatkan. Jadi dari sini, dari 3 isu ini sendiri, untuk yang pertama itu total jumlahnya itu 17, kemudian yang isu kedua itu 15,
dan isu ketiga itu 16. Sehingga prioritas pertama itu isu pertama, prioritas keduanya, mohon maaf ini isu ketiga, dan prioritas ketiganya itu isu kedua. Nah, kemudian selanjutnya saya juga melakukan penetapan isu dengan USG atau di sini teknik urgensi, seriousness, dan growth. Eh, ini juga sama. Saya eh, dasarkan ini pada deskripsi dari masing-masing isu itu sendiri. Dari urgensinya itu sangat mendesak sampai tidak mendesak. Kemudian untuk seriusnya itu sangat serius hingga tidak serius. Dan untuk grow-nya itu sangat cepat memburuk hingga tidak cepat memburuk. Nah, untuk hasilnya di sini juga sama. Jadi isu pertama itu menempati peringkat kualitas yang pertama. Kemudian isu kedua itu peringkat ketiga. Kemudian isu yang ketiga itu peringkat kedua. Nah, kemudian selain ini juga saya melakukan penentuan penyebab isu atau core isunya. Di sini saya melakukan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Dari hal ini, saya merangkum menjadi beberapa 5 nilai dari masing-masing analisis SWOT. Yang pertama untuk strength-nya sendiri dari isu yang saya pilih yaitu ketersediaan bahan yang melimpah dari sisa tambang. Kemudian peningkatan nilai tambah yang akan cukup tinggi. Kemudian yang ketiga adalah mendukung salah satu riset unggulan nasional mengenai material energi. Kemudian yang keempat adalah potensi paten dan hilirisasi. Dan yang kelima adalah dukungan dan regulasi untuk isu lingkungan. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, di sini yang pertama adalah kandungan unsur produk sisa dari hasil tambang itu tidaklah seragam, sehingga di sini dibutuhkan analisis mendalam sebelum melakukan pendopingan. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan fasilitas karakterisasi lanjutan. Jadi karena untuk bahan sisa tambang ini tadi perlu analisis awal yang lebih banyak, maka fasilitas karakterisasi juga sebaiknya itu lebih terjangkau dan lebih cepat diaksesnya. Untuk di BRIN sendiri itu sudah ada, namun untuk waktunya memang kita perlu antri. Kemudian yang ketiga adalah data sifat fisik kimia dari hasil sisa tambang ini masih minim, sehingga tadi ini berkaitan dengan kelemahan sebelumnya. Jadi perlu eksplorasi data lebih banyak di proses awalnya. Kemudian yang keempat adalah proses sintesis yang cukup rumit saat pemurnian sisa tambangnya. Kemudian yang kelima adalah sumber daya manusia atau jumlah SDM untuk pemrosesan hal ini itu yang cukup terbatas karena ahlinya itu sangat sedikit. Kemudian untuk opportunities-nya di sini yang pertama adalah potensi pengurangan limbah dari proses sisa pertambangan. Kemudian yang kedua adalah potensi peningkatan nilai pasar dari material cerdas multiferoik. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi lintas sektor dari ahli-ahli yang mendukung isu ini. Kemudian yang keempat adalah adanya dukungan pembiayaan riset karena isu ini sangat strategis. Kemudian yang kelima adalah integrasi teknologi hijau yang artinya kita mendukung isu salah satunya adalah isu green materials. Kemudian untuk traits-nya, ini yang pertama adalah adanya fluktuasi dari produk sisa hasil pertambangan. Jadi pertambangan itu tidaklah konstan, tapi ada peak, ada low-nya gitu. Jadi tidak selalu konstan. Kemudian yang kedua adalah persaingan teknologi di bidang ini sendiri, sehingga bisa jadi negara lain sudah jauh maju dalam hal pengolahan sisa limbah ini, sehingga kita masih harus mengejar ketertinggalan. Kemudian yang ketiga adalah regulasi ekspor dari bahan tambang, karena ini juga berkaitan dengan untuk sekarang kita didukung dengan adanya kebijakan bahwa kita tidak boleh mengekspor bahan tambang secara mentah, tapi harus diolah terlebih dahulu. Namun kita belum tahu untuk kedepannya itu ada perubahan kebijakan seperti apa. Kemudian yang keempat adalah resiko lingkungan dari proses sintesisnya. Jadi tadi saat kita mengolah bahan sisa tambang itu sendiri dari proses pemurniannya dan lain sebagainya itu bisa menghasilkan limbah juga. Jadi meskipun kita mengolah limbah, tapi bisa jadi saat prosesnya kita menghasilkan limbah juga. Kemudian yang terakhir adalah ketidakpastian dari komersialisasi dari bahan ini sendiri. Di mana untuk skala lab mungkin masih bisa dilakukan, namun untuk skala industri mungkin cukup sulit untuk dilakukan secara masif.
Itu untuk analisis SWOT-nya. Dan yang terakhir, ini saya menggunakan analisis problem tree dengan inti permasalahan atau batangnya yaitu pemanfaatan produk samping pertambangan atau sisa hasil tambang untuk doping material multiferoik yang masih belum optimal. Adapun akar permasalahannya di sini yang pertama adalah minimnya kolaborasi riset multidisiplin khususnya di bidang pengolahan sisa hasil limbah pertambangan. Kemudian yang kedua adalah kandungan unsur dalam sisa eh, bahan sisa hasil tambang itu yang tidaklah seragam, tadi bisa jadi sangat bervariasi. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia yang ahli di bidangnya juga yang sangat terbatas. Dan yang keempat adalah regulasi dari pemerintah yang belum spesifik dalam hal pemanfaatan bahan sisa hasil tambang. Kemudian untuk ini untuk pucuknya, ini adalah yang pertama, hilangnya peluang untuk menjadi pemain global dalam hal green materials jika kita tadi masih belum bisa mengatasi problem-problem di akar permasalahannya. Kemudian yang kedua adalah belum termanfaatkannya potensi ekonomi dari bahan sisa proses pertambangan. Kemudian yang ketiga adalah industri dan sistem material jelas masih bergantung pada impor. Untuk sekarang memang sebagian besar bahan-bahan yang digunakan di lab pun itu masih import. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran lingkungan dari sisa produk tambang yang belum tertangani. Demikian mungkin analisis yang saya lakukan terkait dengan ketiga isu, kemudian memilih satu isu dan melakukan teknik eh, USG dan juga tadi teknik APKL. Dan terakhir dengan menggunakan analisis SWOT dan juga problem tree. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, untuk Mas Farid ya. Sebentar saya harus sambil nulis. Em, Nah, kalau menurut saya untuk teknik ini memang sudah mengarah gitu ya ke bagaimana menentukan satu isu gitu ya. Yang penting sekarang sudah. Nah, kedepannya mungkin ini kaitannya dengan rancangan seperti yang kemarin sudah. Ini juga buat teman-teman ya. Kalau sudah sampai tahap ini, memang teman-teman sepertinya sudah mengerjakan ya, karena kita juga saya ingetin kembali ya penuh apa deadline waktu itu karena kita udah tinggal mungkin kita ketemu lagi istilahnya pembimbingan 3 kali lagi gitu ya, langsung setelah itu ada seminar proposal. Jadi setelah ini teman-teman saya mohon langsung dilengkapi dengan tahapan kegiatan matriksnya gitu ya, maksudnya dilengkapi dengan matriksnya biar lebih terlihat. Syukur-syukur yang hari ini teman-teman juga sudah ada yang membuat gitu ya, biar lebih terlihat nanti terkait penerapan setiap tahapan kegiatan dan kaitannya dengan penerapan berakhlak gitu ya. Nanti kalau sudah ada yang membuat sih itu lebih bagus. Nah, untuk Mas Farid ini untuk pertemuan berikutnya silahkan dilengkapi lagi. Ya, Bu. Kemudian tadi terkait matriksnya juga atau yang tadi yang bagian-bagian yang belum terkait deskripsi isu, kemudian apa tadi organisasi ya, profil organisasi juga belum. Nah, silakan dilengkapi. Mungkin itu sih Siap, Mas Ibu. Farid. Kemudian, nah ini nih terkait teknik analisis SWOT ya. Mungkin kemarin kita tidak terlalu membahas terkait analisis SWOT ya. Nah, kalau untuk analisis SWOT itu em, em, ada pembobotan juga ya. Teman-teman di sini ada yang sudah eh, ada nggak yang menggunakan analisis SWOT dan melakukan pembobotan dari setiap em, apa strength, weakness, opportunities dan threats-nya itu diberikan pembobotan nggak? Ada yang pakai pembobotan nggak? Hmm. Ada?
Ini semuanya rata-rata pakai SWOT nggak? Atau apa nih analisisnya? Sebentar Izin ya, Ibu, saya. saya sudah Ya. saya, saya sudah coba tapi masih belum paham sih Bu. Oh, Belum yang mengerti, pakai belum pembobotan terlalu itu ya. mengerti gitu. Iya, iya. Ya, ya, baik-baik ya nanti ya. Nanti boleh. Em, oke, Mas Farid, boleh di stop share dulu. Oke, Nanti, Ibu. ya, nanti terkait pembobotan, nanti kita akan belajar bersama. Apa namanya? Memang pembobotan itu juga sebenarnya ya agak-agak subjektif juga ya, terkait pembobotan yang di SWOT juga itu menurut saya juga itu kita sendiri yang menentukan pembobotan itu, jadi sebenarnya faktor subjektivitas juga akan tinggi, tapi di situ akan menentukan nilai EVAS dan IVAS ya, nilai eksternal dan internal gitu, mana yang lebih besar gitu kan. Nah nanti ya, nanti setelah coba kita di sini petakan dulu teman-teman yang menggunakan SWOT ada berapa, nanti kita coba bedah bersama gitu ya. Oke, kalau Mas Farid tadi ya minta tolong dilengkapin sekalian dengan profil, kemudian matriks, atau sebelumnya saya gimana ya? Mau saya kasih contoh dulu atau gimana? Sebentar ya. Ini Boleh, Ibu, boleh. oh boleh ya. Ya ya, bentar-bentar ya. Biar teman-teman punya gambaran em, terkait em, kok di close tuh sebentar ya. Nah, terkait ini RA dan LA mana ya? Sebentar, takutnya saya salah share. Saya close dulu semuanya ya. Hmm. Saya close dulu. Hmm. Hmm. Nah, ini contoh ini sudah laporan ya, tapi sebenarnya kan ini rancangan masih. Berarti yang saya download rancangan. Nah, ini contoh rancangan aktualisasi dari em, tahun 2024 ya. Nah, ini halaman judul sampai sampai bawah sampai halaman ini sepertinya sama. Profil instansi ini terkait visi, misi, tujuan, sasaran strategis. Nah, TUSI, kemudian organisasi riset, kemudian pusat riset, kemudian ini masuk ke si ininya kelompok riset dan dia sebagai ini boleh ada yang menyantumkan SKP-nya, boleh ya rata-rata sih kemarin mencantumkan SKP teman-teman ya tahun ini apa gitu. Kemudian ini profil peserta, tusinya, kemudian ya cukup ya. Ini ada ininya nggak? Bentar. Background pendidikan harusnya ada profil peserta. Oh, kok ini hanya profil ininya ya. Tapi kemarin silahkan ada memang sih ya beberapa. Tadi saya lihat beberapa contoh yang download yang peserta lain gitu. Dia menjelaskan mulai riwayat pendidikan mulai dari S1, S2, S3 kita. Kemudian, nah ini deskripsi isu. Isu pertama apa? Silahkan dideskripsikan. Kemudian dikaitkan dengan pembelajaran mata latih gitu ya. Kemudian ini isu kedua juga sama. Kemudian penetapan core isu tadi.
APKL dan USG. Nah, ini ya. Nanti mungkin ini kalau misalnya teman-teman yang memang banyak yang apa menggunakan SWOT, nanti kita satu sesi mungkin ya. Satu sesi atau ada teman-teman yang di sini yang memang sudah paham, silahkan menjelaskan. Nanti kalau belum paham, kita coba ini bahas bersama gitu ya. Kemudian em, ini dia pakai fishbone. Itu terserah ya, terserah teman-teman yang lebih mendukung dan yang lebih mudah dipahami itu pakai teknik analisis mana. Nah, ini gagasan kreatif penyelesaian core isunya apa? Kemudian, nah ini terkait matriksnya. Nah, ini matriksnya. Jadi dirinci mulai tentu rincian kegiatannya itu adalah tahapan menyusun sebuah proposal gitu ya. Tahapan menyusun sebuah proposal itu apa saja. Misalnya kalau di sini melakukan kegiatan konsultasi awal dan diskusi di unit kerja terkait dengan tema. Kemudian tahapan kegiatannya diskusi dengan mentor, kemudian menentukan ide, kemudian presentasi singkat. Nah, teman-teman ini di sini em, outputnya apa gitu ya. Misalnya dan output ini nanti harus dilaporkan pada saat laporan aktualisasi itu buktinya apa gitu kan, dilampirkan misalnya ada dokumentasi foto, berarti dokumentasi foto saat teman-teman berdiskusi. Itu jangan lupa ya, memang perlu itu didokumentasikan. Nah, kalau memang di sini sudah outputnya sudah ada draft proposal, ya tulis saja draft proposalnya ditulis. Nah, nanti dilampirkan pada saat apa laporan gitu kan. Nah, nah tapi kalau di sini ini tahun 2024 ya. Karena tahun 2025 ini di akhirnya adalah tunggu ya, ini kemarin juga beberapa kelompok yang ini saya itu sudah ada yang submit, tapi ada yang juga yang belum submit ya sampai layak melakukan proses submit. Nah ini melakukan proses submit, tapi kalau teman-teman itu melakukan proses submit, buktinya ya berarti benar, kalau ini berarti sudah submit ya. Nah, itu yang dilampirkan adalah si bukti submitnya itu gitu ya, bukti submit proposal. Meskipun sebenarnya tahun kemarin itu outputnya itu hanya layak submit gitu ya. Tapi kalau teman-teman memang kesepakatan dengan bukan, kalau tahun ini memang diwajibkan ya submit gitu ya. Nah, itu berarti nanti bukti bukti submitnya dilampirkan. Nah, ini juga kan bukti submit pada akun pendaftaran. Nanti di screenshot atau mungkin ada email atau apa gitu ya. Nanti silakan dilampirkan. Nah, kaitannya dengan keterkaitan substansi. Nah, misalnya tahapan 1, kegiatannya tahapan melakukan diskusi dengan mentor di unit kerja. Nah, itu mencerminkan berakhlak itu apa gitu. Misalnya berorientasi pelayanan, konsultasi dengan mentor secara sopan, ramah dan cekatan. Kemudian harmonis. Nah, itu teman-teman menjelaskan ya itu tuh bisa bisa mengakomodir nilai berakhlak itu yang mana saja gitu. Tidak harus semua dalam satu tahapan kegiatan tidak harus semua mencakup berakhlaknya gitu ya. Mungkin ada yang nilai kolaboratifnya, mungkin ada yang nilai loyalnya, mungkin atau ada nilai tergantung tahapan kegiatannya gitu ya. Jadi satu kegiatan terdiri dari tahapan kegiatan. Terus output bisa juga beberapa bisa bisa dokumen, bisa apa namanya tadi foto gitu ya. Kemudian, nah ini untuk bagian ini itu kaitannya dengan mata latih berakhlak. Nah ini
di setiap tahapan ya, bukan di kegiatannya tapi setiap tahapan kegiatan. Nah, ini kontribusi terhadap visi misi organisasi, kemudian penguatan nilai organisasinya bagaimana, apa, kemudian satu lagi tabel yang sekarang tahun 2025 ditambahkan dengan tabel konflik kepentingan ya, konflik of interest itu gitu. Jadi nanti misalnya tadi juga dicontohkan terkait faktor kedekatan, berarti kan itu juga ada atau faktor mungkin teman-teman yang bisa menganalisis sendiri lah ya kemungkinan konflik of interest pada saat penyusunan proposal itu dan di setiap tahapan gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan atau dibahas? Nah, ini matriks rekapitulasi ini diakumulasi dari setiap kegiatan. Jadi misalnya ini ya, berorientasi pelayanan pada kegiatan ke-1. Nah, berarti ini adalah akumulasi dari misalnya kegiatan 1 ada berapa tahapan gitu ya. Nah, masing-masing tahapan itu ada nilai apa saja gitu kan. Misalnya ini ada berapa tahapan contohnya nih. Kegiatan 1 ada 3 tahapan. Nah dari 3 tahapan ini berorientasi pelayanannya misalnya tahapan 1 ada, tahapan 2 ada gitu ya. Kemudian tahapan 3 tidak ada. Nah nanti teman-teman diakumulasikan seperti tabel ini. Nah ini em, sat- apa ya pada kegiatan 1, 2, dan 3 yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan itu paling tidak itu minimal satu mengandung memuat ya jangan mengandung memuat satu nilai ini berakhlak. Jadi misalnya nah takutnya gini ya teman-teman takutnya nggak mudeng. Jadi gimana ya mudeng nggak nih maksudnya? Jadi kan satu kegiatan ada beberapa tahapan. Nah, tahapan itu jadi diakumulasi dalam satu kegiatan itu tidak boleh ada yang nilai berakhlaknya 0 gitu. Paham ya? Sampai di situ paham? Kemudian yang ini terkait dengan rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Nah, ini silahkan teman-teman dimulai berarti dari setelah nanti teman-teman seminar rancangan aktualisasi. Jadi setelah kita seminar, timelinenya ya timeline berjalan setelah teman-teman seminar aktualisasi yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Alfa mungkin sekitar 39 hari lah ya, atau dimulai setelah minggu keberapa ya bulan Agustus itu kita 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 seminar itu di akhir Agustus minggu keempat kalau nggak salah ya minggu keempat itu akhir-akhir Agustus berarti mungkin dimulai dari September minggu pertama gitu ya sampai nanti batas waktunya adalah seminar laporan sebelum sebelum seminar laporan tentunya ya 1 minggu sebelum seminar laporan itu kalau bisa itu tadi sudah ada bukti submitnya gitu dan ini referensi ini lampiran jadi ketemu mentor juga em, itu nah ini karena ini waktu itu ada offline-nya ya ada offline-nya jadi ini kemarin bukti-buktinya di apa namanya dilampirkan gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya memang pada saat em, bimbingan dengan mentor, silahkan didokumentasikan ya, karena sekarang ini mungkin teman-teman waktu di pusat riset bisa bertemu secara langsung gitu ya, tidak daring gitu ya, ya silahkan didokumentasikan gitu. Nah, nanti boleh ini saya share ke teman-teman sebagai contoh gitu ya, biar punya ini apa namanya punya pandangan gitu ya, nyusunnya seperti apa. Tunggu,
ini bener kan? Belum ada. Hmm. Ya, ini baru sampai ini nih berarti rancangannya. Mungkin itu silahkan ada yang ingin ditanyakan dulu sebentar ya. Saya cariin contoh yang laporan. Tapi kayaknya laporan mah nanti aja ya. Tapi takutnya saya juga tadi salah download nih. Tapi itu tulisannya judulnya sih rancangan ya. Sebentar. Sambil itu silahkan kalau ada yang ingin diskusi. Rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi. Nah ini rancangan. Sebentar. Kalau yang laporan tadi, nah ini laporan aktualisasi. Laporan final. Nah, sampai di sini dulu. Gimana? Aman? Kalau udah lihat contohnya bisa. Gitu ya. Enggak susah. Sebentar ya. Ini ya, ini sebentar saya ingin membedakan yang sudah ada kalau di laporan itu ini matriks rekapitulasi. Sebentar. Contohnya boleh di-share nggak sih, Bu? Ya, boleh. Kasih Bu. Ya. Masa nggak boleh sih kalau nggak boleh? Nah, nanti saya share contohnya. Nah, bedanya memang nanti kalau di laporan, apa ini? Sebentar. Manfaat terselesaikannya core issue. Nah, mungkin ada di rekomendasi ya, nanti di akhirnya. Rekomendasi hasil lampiran. Nah, ya. Nanti saya share. Nah, sebelum kita lanjut deh ya, biar teman-teman juga. Tapi jangan dulu deh. Sebenarnya kalau saya pengennya teman-teman kalau bisa sambil sudah bikin slide-nya gitu ya, karena kita kayaknya waktunya singkat banget gitu ya. Jadi disambi bikin PPT juga gitu ya. Nah ini saya punya ini apa namanya ya, sebentar mana share screen-nya. Punya biar sambil jalan dua-duanya selesai gitu ya. Nah, ini nanti teknis ya. Kemarin sebenarnya Mas Adrian sudah menanyakan. Jadi nanti pada saat apa namanya seminar kita per orang itu punya waktu 45 menit. Untuk pembagiannya itu sendiri, peserta presentasi 10 menit, kemudian testimoni dari mentor 5 menit, kemudian diskusi dengan penguji kurang lebih 15 menit, kemudian dari kami, coach juga ada memberikan penguatan atau masukan gitu ya, 5 menit. Kemudian peserta silahkan menanggapi, teman-teman menanggapi, jika perlu ada yang memang dikuatkan kembali, silahkan dikasih waktu 10 menit begitu ya. Nah, kemudian ini yang harus dipresentasikan argumentasi terhadap core issue yang dipilih, harus bisa mempertahankan lah ya kenapa memilih core issue itu gitu ya, isu itu dipilih. Kemudian usulan inisiatif, kemudian proses dan kualitas dalam mengelola dan menjalankan inisiatif tadi, baik individu, unit atau organisasi. Terus kemudian kontribusi hasil kegiatan terhadap visi misi dan tujuan organisasi tadi ya sebenarnya udah tergambar di matriksnya itu. Kemudian kontribusi hasil kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi itu sebenarnya sudah ada di matriks tadi. Kemudian, nah ini presentasi slide-nya nggak usah panjang-panjang ya.
Kalau bisa singkat-singkat saja, yang penting poinnya sudah masuk semua. Ini kurang lebih nanti slide ada 12 slide saja karena waktu teman-teman 10 menit. Nah, satu slide itu juga ya nggak mungkin nggak nyampe 1 menit lah kalau cover, nggak usah visi misi, tusi peserta dan sebagainya itu nggak usah lama-lama gitu ya, langsung ke ini terkait apa nomor 4 ya, slide nomor 4, kemudian ini slide nomor 5 ini, kemudian nomor 6 kurang lebih seperti ini, kemudian uraian perkegiatan. Nah, uraian perkegiatan ini sebenarnya relatif juga ya, mungkin teman-teman ada yang membuat tahapannya rigid gitu ya, banyak gitu, atau juga mungkin disederhanakan gitu ya. Kemudian yang terakhir rekapitulasi rencana habituasi gitu ya. Tadi terkait timeline ya, jadwal dan ini. Jadwal sendiri rekapitulasi rencana itu tadi ini kayaknya terkait di tadi matriks yang ini berakhlak ya, matriks yang berakhlak tadi ya, yang di itu aduh ya Allah maaf. Nah itu metrik yang berakhlak itu nanti ada di satu slide sendiri, kemudian rencana jadwal dan yang terakhir slide terakhir gitu. Nah kemudian, nah ini teknisnya kemarin sudah dijawab juga ya, sebenarnya nanti dalam satu ruangan itu ada peserta, coach, mentor, dan penguji gitu ya. Dalam satu breakout room, waktunya 40 menit, nanti teman-teman pembagiannya seperti itu. Kemudian, nah ini sebenarnya evaluasinya ini terkait nanti penilaiannya ya. Ini pembobotannya untuk rancangan aktualisasi itu 20% dan untuk aktualisasinya atau nanti pada saat pelaporan itu 30%, kurang lebih komposisinya seperti ini. Ketercapaian dan kualitas kemanfaatan aktualisasi, kemudian teknik komunikasi ini mungkin nanti dalam presentasi dan bagaimana cara teman-teman menanggapi masukan ataupun saran baik dari penguji pada saat di ruang diskusi gitu ya. Ini juga aspek penilaiannya ada ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda, kemudian gagasan kreatifnya apa, tahapan rencana kegiatannya apa, relevansi rencana kegiatannya dengan agenda 2 tadi berakhlak, kemudian juga teknik presentasi. Nah ini sih mungkin panduan buat ini ya penguji juga ya, penilaian penguji gitu. Tapi teman-teman juga harus tahu apa-apa saja sih komponen atau aspek-aspek yang dinilai pada saat presentasi. Nah, melakukan pendalaman core isu yang dipilih. Nah, ini pasti nanti penguji itu banyak di situnya sih ya. Kenapa memilih isu? Nah, mungkin nanti teman-teman silakan berargumen alasannya yang kuat gitu ya, kenapa memilih core isu itu gitu. Nah, sampai di sini sudah jelas ya tadi ya, sudah kebayang ya. Mungkin dari kemarin juga karena ini juga sebenarnya waktunya 2 JP itu terlalu singkat ya. Jadi makanya mungkin untuk presentasi juga kita gilir gitu ya, karena kita juga ini juga sebenarnya waktunya sampai jam 10.30 kan. Jadi nanti mungkin saya share ke Mas Asran, atau nanti kalau kemarin saya mau upload masih belum bisa di drive-nya, jadi nanti saya kalau misalnya hari ini sudah saya bisa ngupload, nanti saya upload di drive-nya gitu ya. Jadi, nah dari gambaran itu ada yang ingin didiskusikan nggak? Atau tadi ya mengenai analisis SWOT ya, ada yang pakai analisis SWOT lagi nggak? Semuanya boleh ini nggak? Raise hand. Yang pakai SWOT berapa? Ya. 1, 2, 3. Semuanya ya, hampir semua. Semuanya. Kecuali Mbak Maha ya. Mbak Mahara pakai apa? Belum, Ibu.
baru Oh, yang belum. buat teknik. Agak cepet ya. Soalnya kita Agak waktunya Ya, mepet long. banget. Oh, aku soalnya juga ikut. Hah? baru hari ini mau konsultasi sama mentor Ibu. Kemarin baru komunikasi via WA. Jadi belum Oke. disetujui, ya belum difikskan sama Soalnya mentor. kemarin kan kelasnya lama, Bu. Teman-teman tuh pikir kemarin itu free kan. Ternyata ada kelas. Harusnya kemarin itu waktu untuk ini ketemu mentor. Kemarin. Oh, hari Rabu kemarin. Iya, 3 Oh. pematerinya. Ya makanya saya juga jadi ikut deg-degan kok. Ini waktunya cepet banget ya. Iya. Udah gitu, setiap pertemuan juga cuma 2 JP, 2 JP, 2 JP itu kan 1 jam setengah ya, 45 menit kali 2. Jadinya saya juga, aduh ini harus ngebut nih, harus cepet-cepet dikasih nih PPT apa, poin-poin PPT-nya apa aja gitu, biar nanti, nah berarti kan tinggal berapa kali ya? 3 kali lagi ya. Nah 3 kali lagi ini saya juga masih belum ini nih, nah Mbak Maha juga rada ngebut ya, karena apa sih namanya? Kita pertemuannya sangat singkat-singkat gitu ya, dan lebih saya sih berharapnya teman-teman lebih banyak komunikasi dengan mentor karena itu yang lebih substantif gitu ya. Kalau dengan kita dengan coach gitu ya, saya dengan Bu Arfi itu kan sebenarnya terkait latsarnya itu sendiri itu ya kalau sudah dikasih formatnya, kemudian gambarannya seperti apa, saya yakin teman-teman juga bisa mengejar dan mengikuti gitu ya. Nah, tadi yang justru yang lebih ini kan dengan mentornya itu kan, dengan mentornya, dan mudah-mudahan teman-teman nggak tahu ya, janjiannya pas WFO aja atau kayak gimana nih komunikasi, maksudnya eh, apa maksudnya gini, boleh lah ya kalau ketemu diskusi secara langsung pas WFO. Tapi kalaupun tidak WFO, kalau misalnya teman-teman ada kendala gitu ya, mungkin juga dari sekarang juga mohon komunikasi gitu ya. Begitu juga dengan kami gitu ya, saya dan Bu Arfi gitu. Kalau misalnya teman-teman ada kendala, silahkan dikomunikasikan gitu dengan kami. Oke, baik. Nah, dia lanjut dulu deh ya. Nanti setelah ini coba tadi siapa tahu ada yang sudah pakai pembobotan untuk SWOT-nya. Pak Heru kemarin belum presentasi, sekarang coba kita teman-teman dulu nih yang Pak Mas Farid, Mas Heru, sama nanti coba mudah-mudahan kekejar nih yang Pak Asran sama Mbak Maha Mahara. Silakan Pak Heru. Atau Pak Heru mau udah selesai ya? Komplit. Sudah komplit. Belum. Bisa coba dah. Oke, sudah terlihat? Ya, sudah. Oh, sebentar. Aduh, mana sih ini? Oke, jadi sebenarnya ini terkait dengan isu yang diangkat oleh Mas Farid, Pak Farid, yang tadi material sisa hasil tambang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, ini sangat menarik. Jadi kalau kita lihat penambangan di penambangan nikel di Bangka Belitung itu kan hasil sisa pasirnya itu kan kita jual ke Cina dengan harga 1.500 sampai 2.000. Dan itu sangat murah ya, karena sebenarnya di pasir itu ada mineral namanya tanah jarang, unsur-unsur tanah jarang yang kalau kita ekstraksi itu nilainya sangat tinggi sekali. Tetapi kan kendalanya kita belum bisa atau kita belum mempunyai Instruksi teknologi untuk Mas Heru, saya ngelihat saya di dalam share screen Ya, Mas ini Heru. ini ini sorry. jangan di minimize. Oke, Ini oke. belum kelihatan. Sudah kelihatan? Loh, harus di stop Tahu. dulu. Di maximize mungkin Mas. Nah, Oh, gini. ya. Iya.
Oke, 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 sorry, sorry. Jadi problemnya karena kita belum punya teknologi uh, untuk mengekstraksi logam-logam yang sangat berharga ini. Nah, untuk itu di sini saya mengangkat atau memberi judul di proposal kali ini yaitu ekstraksi dan peningkatan nilai tambah logam tanah jarang. Nah, ini jadi kan saya ada rencana pindah pusat riset, tapi sementara saya isi kimia karena kan kabarnya hari ini pengumuman untuk SK termasuk mentornya, pergantian mentor. Jadi saya masih menunggu. Nah, saya sempat konsultasi ke mentor sebelumnya, tetapi memang belum cukup intens. Jadi lebih disesuaikan dengan minat dan kepakaran saja. Nah, isu yang saya angkat itu ada tiga isu. Yang pertama itu keterbatasan teknologi pemurnian dan pengolahan logam tanah jarang. Kemudian isu kedua itu regulasi dan tata kelola pertambangan logam tanah jarang. Dan yang ketiga, keterhubungan dengan rantai pasok global logam tanah jarang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata mungkin isu kedua dan ketiga itu muncul dari isu ke satu sebenarnya. Tetapi coba kita melakukan penetapan core isu, yaitu menggunakan dua teknik tapisan isu. Yang pertama itu USG. Untuk isu yang pertama, yaitu terkait dengan mendesaknya isu untuk segera ditangani. Saya pikir ini deserve untuk mendapat poin maksimum 5. Kemudian seriousness, ini juga 5. Dan growth-nya juga 5. Nah, kemudian untuk isu yang kedua, regulasi dan tata kelola pertambangan logam tanah jarang. Untuk urgensinya 4, kemudian seriousness 3, dan growth-nya 3. Sedangkan untuk isu ketiga, keterhubungan dengan rantai pasok global LTJ, sebenarnya ini antara isu 2 dan 3 cukup kompetitif, tetapi dari hasil penilaian yang tentunya sedikit subjektif ya. Ini masuk ke peringkat kualitas 3. Jadi untuk analisis core isu dengan analisis USG, untuk isu pertama itu peringkat kualitas 1, kedua 2, dan ketiga 3. Nah, ini hasilnya ya serupa dengan penetapan core isu dengan analisis APKR. Kemudian untuk penentuan penyebab core isu saya menggunakan problem tree. Jadi isunya itu keterbatasan teknologi pemurnian dan pengolahan LTJ di Indonesia. Penyebabnya minimnya riset, terapan, dan pengembangan teknologi pemisahan atau pemurnian LTJ di dalam negeri. Nah, ini pohon masalahnya. Jadi masalah utamanya atau di sini di Batang itu keterbatasan teknologi pemurnian dan pengolahan LPG di Indonesia. Nah, untuk penyebabnya itu ada beberapa faktor, yaitu keterbatasan research and development dan inovasi teknologi, kemudian kurangnya SDM ahli, infrastruktur dan fasilitas pengolahan minim, kemudian pendanaan lead bank terbatas, ketergantungan teknologi asing, dan kurang integrasi hulu dan hilir. Nah, ini dampaknya yaitu cabang dan daun, nilai tambang rendah, kemudian pertumbuhan industri strategis terhambat, peluang ekonomi hilang, ketergantungan pada negara lain, daya saing industri lemah. Nah, ini elaborasi dari analisis pohon masalah. Kemudian ini alternatif penyelesaian.
Yang pertama, peningkatan pendanaan riset terapan LTJ. Ini beberapa tahapan setiap alternatif, misalnya untuk menyusun roadmap riset LTJ nasional, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan fasilitas pilot plan dan laboratorium riset LTJ, kemudian mendorong kolaborasi riset internasional, mengembangkan pusat keunggulan atau Center Excellence LTJ, dan meningkatkan kapasitas SDM peneliti dan teknisi. Nah, untuk yang kedua, yaitu analisis SWOT, ya ini belum saya beri skor ya, karena memang keterbatasan pengetahuan. Ya mungkin next saya akan coba. Untuk strength-nya, cadangan LTJ potensi untuk dikembangkan, kemudian dukungan kebijakan hilirisasi mineral strategis dari pemerintah, kemudian inisiatif riset LTJ mulai dilakukan oleh BRIN dan universitas, potensi kolaborasi, kemudian akses ke pasar domestik, regional, dan internasional. Untuk weakness-nya, minimnya riset terapan dan teknologi siap industri, fasilitas laboratorium dan pilot plan terbatas, kurangnya SDM ahli dan pelatih di bidang LTJ, kemudian pendanaan riset yang kurang memadai dan kurang berkelanjutan, kemudian integrasi hulu hilir industri LTJ masih rendah. Untuk opportunities-nya, permintaan global LTJ terus meningkat, kemudian peluang transfer teknologi melalui kerjasama internasional potensi jadi pemain penting di Asia Tenggara ataupun internasional, kemudian dukungan program transisi energi, insentif dan regulasi pro hilirisasi mineral strategis. Dan untuk threats, ancaman, dominasi negara lain, terutama Cina dalam teknologi dan pasar LTJ, kemudian fluktuasi harga dan permintaan global, risiko pencemaran lingkungan dari pengolahan yang tidak ramah lingkungan, kemudian ketergantungan pada teknologi dan peralatan impor, dan persaingan dengan negara yang sudah punya rantai pasok terintegrasi. Ya, mungkin cukup sekian. Ya, ya tinggal dilanjutin saja kalau dari Mas Heru. Nah, kalau menurut saya nanti ya atau kapan ya kita mau ngebahas yang SWOT dulu. Saya sih pengennya sekarang ini tahu ya, maksudnya topik ininya kemudian teman-teman sudah semua. Kok ini saya ada dua ya, jadi bingung. Ini masih share screen ya, Mas Heru ya. Iya, ya. Nah, ya maksudnya Stop saya dulu. inginnya itu saya sudah tahu ya teman-teman sudah paling tidak sudah bisa sudah ada topik isu kemudian ekor isunya kemudian analisisnya pakai apa. Nah nanti mungkin pertemuan minggu depan ya kita mungkin lebih di awal kita akan bersama-sama membahas tentang analisis SWOT ini ya. Sekarang jadi lanjut dulu ya teman-teman ya untuk yang Pak Asran coba dulu deh presentasi dulu. Ini waktunya soalnya saya juga agak-agak khawatir nih mungkin ya teman-teman dapat semua gitu. Silahkan Pak Asran presentasi dulu Pak Asran. Nah kalau dari Pak Oke, Heru Bu. nanti tinggal dilengkapi ya bagian-bagian yang belum tadi mengkait profil itu sebenarnya sudah lebih lebih lengkap ya tadi sudah ada deskripsi isunya juga. Mungkin kalau misalnya mau dilengkapi di lebih rinci atau lebih jelas lagi juga lebih bagus gitu. Silahkan mau Pak Asran dulu atau Mbak Maha dulu, Mahara dulu. Maharaja dulu, Bu. Saya masih aneh ini. Nggak harus selesai sekarang loh, Tapi saya Pak sedikit, Asran. Bu. Iya nggak apa-apa. Nah ini takutnya Mbak Mahara itu baru hari ini kan. Nah coba sekarang paling tidak sudah punya gagasan atau idenya seperti apa gitu ya. Walaupun nanti mungkin hari ini baru mau menentukan mau yang mana gitu ya. Nggak apa-apa, silahkan Mbak. Berikut Ibu, jadi akan di Pusat Riset Teknologi Kesehatan Pangan. Nah, saya di bidang ilmu pangan fokus di mikrobiologi. Kita eh, disuruh untuk mengidentifikasi isu yang terkait dengan bidang kepakaran kita. Nah, di sini
saya tetap berfokus pada pengembangan folat folat alami dari mikroorganisme pangan. Nah, di sini saya mengkaitkannya dengan masalah stunting ini masih banyak di daerah-daerah ya, Bu. Terakhir itu saya eh, berkolaborasi dengan dosen Kupang dan di sana juga masih permasalahan stunting ini. Jadi saya berusaha mengkaitkan fokus riset saya yaitu pengembangan folat alami dari mikroorganisme pangan dengan isu yang sedang terjadi yaitu sebagai pencegahan stunting dan perbaikan status gizi melalui pendekatan bioavailabilitas dan aplikasi pangan fungsional. Jadi di sini stuntingnya ini karena defisiensi mikronutrien. Nah, di sini saya baru mengidentifikasi 3 isu dan 2 teknis tapisannya, Bu. Nah, di sini jadi kan Bu, di Indonesia ini juga masalah kesehatan akibat defisiensi folat itu masih sangat tinggi, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak dan lansia. Ini terakhir itu Riskesdas itu tahun 2018 itu mencatat hampir 50%, sekitar 48%. Nah, sedangkan kita ini masih sangat bergantung dengan suplemen folat sintetik. Nah, folat sintetik ini 10 tahun terakhir atau ya 10 tahun terakhir ini diteliti punya efek jangka panjang, efek negatif jangka panjang, terutama pemicu kanker. Nah, kemudian di sini dalam menetapkan ketiga isu ini, saya kan nanti outputnya ini ya Bu, proposal. Nah, rencananya itu mentor saya sebelumnya itu kita sempat diskusi untuk langsung saja multi year. Jadi saya ketiga isu ini saya buat misalnya isu ke-1 untuk tahun pertama, isu kedua tahun kedua, dan isu ketiga tahun ketiga seperti itu. Jadi di sini juga penetapannya ini jadi saya berkaitan Ibu. Jadi misalnya isu ke-1 ini saya fokus ke masalah terkait eh, apa ya ke protokolnya, ke prosedur, ke production site-nya. Jadi ke production side-nya dari mikroba. Jadi kayak efisiensi, optimalisasi produksinya biar tinggi. Nah, di sini jadi isu pertama saya mengangkat belum adanya protokol standar untuk aplikasi industri dalam bioproduksi folat dari mikroorganisme pangan yang efisien, aman, stabil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Jadi isu pertama ini fokus ke production side-nya. Nah, kemudian yang kedua di sini eh, saya kemudian mengaplikasikannya untuk memproduksi produk pangan. Jadi di sini fokus ke application side untuk formulasi pangan fungsional. Jadi pengaplikasian langsung pada masalah utama yang sedang terjadi. Nah, di sini isu yang saya angkat adalah belum dikembangkannya formulasi pangan fungsional berbasis mikroorganisme penghasil folat sebagai alternatif aman untuk pencegahan stunting akibat defisiensi mikronutrien di Indonesia. Nah, ini kemudian produk pangannya ini nanti kemudian saya lanjutkan di tahun ketiga ini ke studi in vivo. Dan di sini isu yang ketiga ini saya mengangkat terkait terbatasnya penelitian in vivo mengenai bioavailabilitas dan efek kesehatan folat alami dari mikroorganisme pangan dibandingkan folat sintetik, terutama pada pencegahan dan pengelolaan masalah kesehatan akibat defisiensi folat. Nah, yang isu ketiga ini saya fokus ke scientific validation. Jadi untuk validasi klaim berbasis data ilmiah. Nah, kemudian eh, untuk sementara saya baru melakukan 2 teknik tapisan isu dengan analisis USG dan APKL. Nah, yang pertama ini untuk isu yang pertama ini urgensinya saya nilai 4, kemudian karena kenapa 4? Karena sebenarnya dibilang sangat mendesak tidak, Bu, tapi di sini cukup mendesak karena yaitu tadi kita masih sangat tergantung pada folat sintetik. Nah, sedangkan folat sintetik ini tanpa disadari itu em, menutupi gejala defisiensi mikronutrien yang lain. Terus di dalam tubuh ini dia mengganggu fungsi metabolik gitu Bu, karena mengkonsumsi suplemen folat sintetik ini pasti dalam dosis tinggi, sedangkan tubuh tidak bisa eh, memetabolis
metabolisme bentuk folat sintetik. Jadi di sini saya nilai 4. Kemudian seriousness-nya ini saya nilai ketiga. Saya nilai 3, kemudian growth-nya saya nilai 2. Jadi di sini totalnya 9. Nah, kemudian yang kedua ini, isu yang kedua ini terkait formulasi pangan fungsional. Ini saya total nilainya ini 13. Jadi di sini menurut saya prioritasnya itu yang paling utama itu yang ini Bu, dikembangkannya formulasi pangan fungsional. Nah, kemudian yang ketiga, isu yang ketiga terkait studi in vivo ini memperoleh nilai 12 dengan kategori prioritas yang kedua. Jadi secara kesimpulan dari teknik ini, pengembangan formulasi pangan ini prioritas pertama, kemudian in vivo prioritas kedua, dan protokol standar ini prioritas ketiga. Nah, kemudian dengan teknik APKL ini juga sebenarnya sama Bu, nilainya pada nilai dalam totalnya, jumlah totalnya, sehingga prioritas yang dihasilkan juga sama. Yang pertama itu formulasi pangan fungsional, yang kedua penelitian in vivo, dan prioritas yang ketiga adalah protokol standar. Nah, udah Bu. Jadi masih Ya. pilih. Nah, tapi sudah disepakati ya, maksudnya emang isu itu yang mau diajukan gitu ya? Nah, ini baru apa ya, ide dari saya, Ibu. Nah, saya tapi sudah mengkomunikasikan ini dengan mentor saya kemarin, tapi berhubung mentor saya itu jadwalnya padat dan baru komunikasi via WA, dan hari ini nanti siang rencananya Zoom meeting, Bu, diskusi terkait hal ini sebagai konsep awal. Lalu Ya, saya boleh, akan boleh. melanjutkan. Seperti itu, Bu. Ya, 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 boleh ya kita tadi misalnya pun silahkan lah ya kalau terkait substansi teman-teman lebih banyak diskusi dengan mentor masing-masing gitu ya. Dengan kami tadi sebenarnya mungkin ini ya, ini kan nanti untuk yang pertemuan berikutnya itu em, apa namanya, 1 minggu ya. Nah, dari 1 minggu itu nanti teman-teman silahkan minggu depan itu mudah-mudahan matriksnya sudah tersusun ya, sampai matriks sudah lengkap gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Memang kemarin sih, nah saya juga baru ngeh tadi itu loh, kok ini jadwalnya kayaknya mepet-mepet banget gitu ya. Jadi kita berarti sebenarnya, tunggu ya, saya lihat kalender dulu. Kan tanggal 28 Agustus kita udah seminar rancangan kan? Ya kan? Nah, ini kalau dilihat dari sekarang kita tanggal 14 ke 2 minggu lagi. Nah, em, ya itu kayaknya waktu kalau udah jalan cepat banget gitu ya. Jadi teman-teman, saya mohon juga agak-agak gesit gitu ya, berkomunikasi dan berdiskusi gitu kan dengan mentor. Nah, mungkin kalau dari Mahara juga, karena ini juga sebenarnya masih belum clear ya, maksudnya dengan kesepakatan dengan mentor, ya nggak apa-apa, yang penting sudah punya idenya, sudah punya isunya, kemudian nanti terkait memang kan kemarin dalam memberikan scoring itu sebenarnya biar tidak subjektif ya, itu tadi teman-teman juga bisa komunikasi dengan mentornya kan, walaupun mungkin ada alasan, ya itu teman-teman harus punya argumen yang kuat gitu kenapa memilih. Nah, sampai di sini oh iya, dari Mbak Arfi ada yang ingin ditambahkan nggak Mbak terkait ini teman-teman? Hmm, saya kira udah bagian besar sudah oke ya Bu Vita. Kemudian masalah pembobotan biasanya tidak ditampilkan ya Bu Vita untuk SWOT-nya. Ada yang pakai pembobotan, ada yang enggak gitu kan? Ya, tapi kemarin yang pas kelompok di saya itu semuanya sih pakai pembobotan, Mbak. Jadi nanti mungkin kita sepakati saja kalau memang yang untuk SWOT-nya itu ya. Memang sih pada saat presentasi, kalau memang kalau pengalaman di saya itu yang tahun kemarin pada saat presentasi, memang kalau dia apa namanya, pakai analisis SWOT, dia juga menampilkan pembobotannya. Pembobotannya. Karena kan dia nanti harus
berdasarkan pembobotan itu kan dia akan terlihat ya nilai IFAS dan Heeh, EFAS-nya itu yang heeh. seperti Mending disepakati sekarang semuanya pakai gitu. Soalnya nanti kalau ini malah jadi nggak oke gitu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nanti ya. dilengkapi dengan pembobotannya gitu. Iya, Ya, kemudian Bu Vita, saya mau tambahkan yang masalah kemarin yang saya share terkait buku habituasi itu. Nanti teman-teman jangan lupa, kan ini sudah sementara ini ada yang tadi saya lihat udah ada yang bimbingan dengan mentor gitu ya. Jangan lupa untuk mengisi atau membuat apa format yang itu pembimbingan ya. Pembimbingan yang di belakang ada di lampiran di buku habituasi itu ada. Jadi setiap teman-teman Bapak Ibu melakukan apa mentoring atau coaching, nanti ditulis di situ apa yang dilaksanakan dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu untuk rancangan aktualisasinya format itu dilampirkan gitu ya. Nanti kan kalau coaching ada 3 kali ini tanggal berapa hari ini, terus hari Kamis nanti dan selanjutnya gitu ya. Sebelum apa evaluasi rancangan aktualisasi gitu. Itu aja sih Bu Vita. ya. Oh ya, makasih Mbak Arfi diingetin ya. Jadi itu semacam tadi sih bukti ya, bukti juga ya Iya, teman-teman melakukan diskusi tadi ya, seperti di matriks itu kan teman-teman ada apa apa ya bukti ya gitu ya di yang matriks tadi itu ada bukti. Nah itu formnya. sebenarnya juga nanti melengkapi itu gitu lah, dilampirkan itu. Baik, Pak Asran silahkan. Udah 10:23 aja ini ya. Ini udah kelihatan Atau nggak? gimana nih kesepakatan kita juga nih, mau selesai 10:30 atau mau dilanjut sampai teman-teman presentasi semua? Singkat-singkat saja mungkin ya, atau kayak gimana? Oke, Silahkan. oke, terima kasih Bu. Ya, Oke, jadi ini adalah rencana topik yang akan saya ajukan di apa namanya topik akan diaktualisasi yaitu pengembangan nanoselulosa bakteri polivinyl alkohol sebagai matriks hijau untuk mengimunisasi metal organic framework lakase dalam aplikasi degradasi pewarna sintetik. Jadi judul ini sebenarnya juga belum. Jadi kemarin itu awalnya saya mau degradasi pewarna sintetik direct gitu menggunakan mikroba. Tapi apa mentor itu Prof Dede menyarankan untuk apa ada bentuk tim riset baru gitu yang berkaitan dengan bakterial selulose. Makanya saya combine membuat rumah untuk molplakase di intrap ke dalam komposit selulose bakteri dan polivinyl alkohol. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang publishable ya untuk di apa riset environmental bioteknologi ini. Kemudian ada 3 isu utama berdasarkan topik saya. Yang pertama itu berkaitan dengan pencemaran lingkungan disebabkan oleh pewarna sintetik. Ini juga merupakan isu nasional yang sangat apa namanya viral ya dibahas oleh pemerintah karena daya rusaknya ya terhadap lingkungan mau di darat atau di badan air ini sangat masif gitu dan khususnya terjadi di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan penggunaan enzim bebas. Jadi penggunaan enzim yang tanpa dilindungi atau tanpa baju itu menurunkan efektivitasnya karena bersentuhan langsung atau apa daerah itu dengan limbah yang bisa merusak aktivitas dan struktur 3 dimensi dari enzim. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan matriks berkelanjutan untuk imobilisasi enzim. Ini tantangan sekarang yang banyak dikembangkan adalah rumah ya atau matriks untuk melindungi enzim supaya bisa digunakan secara terus-menerus dan bisa dikembangkan berbagai dimensi gitu. Kemudian saya lanjutkan penetapan core isu berdasarkan 3 isu utama ini. Yang paling apa namanya jadi isu utama adalah pencemaran lingkungan oleh pewarna sintetik dan ini merupakan riset utama di
Keltian saya. Sebenarnya di PRMT ini sudah nggak ada Kelris, tapi jadi Keltian gitu. Dan semuanya bekerja atau riset berkaitan dengan penemuan metode, penemuan mikroba yang bisa menyelesaikan kasus-kasus pewarna sintetik ini. Dengan skor yang paling tinggi adalah 19 dibandingkan dengan keterbatasan penggunaan enzim bebas, karena memang ini masih terus dilakukan riset untuk menemukan metode yang tepat, dan kebutuhan akan matriks berkelanjutan karena ini tersedia secara sustain gitu keberadaannya. Kemudian untuk penapisan isu dengan metode USD juga nomor 1 nih. Ini konflik of interest-nya juga bingung ya. Memang sesuai dengan keinginan kita, pencemaran lingkungan oleh pewarna sintetik juga berada pada peringkat dengan jumlah nilai 15. Kenapa? Karena isu ini itu adalah sangat mendesak karena dampaknya sudah terasa dan memerlukan tindakan segera. Dan ini memang saya menemukan sejak S3 itu di Surabaya, di kawasan Jawa Timur, kasus ini sangat mengkhawatirkan ya, karena bisa berdampak pada semuanya, manusia, hewan, dan tanaman. Kemudian berikutnya, dampak ini adalah isu yang sangat serius, tidak hanya pada lingkungan, tapi juga pada kesehatan dan ekonomi. Dan jika tidak ditangani, masalah ini berpotensi memburuk sehingga seiring dengan pertumbuhan industri, apalagi sekarang ini kan sedang digalakan secara nasional untuk bagaimana setiap daerah bisa menghasilkan batik lokal ya, dan itu bukan menggunakan pewarna organik, tapi mereka menggunakan pewarna sintetik yang sangat toksik gitu, kayak naptol, pewarna reaktif, dan itu produk reduksinya ini bersifat agen kanker gitu. Kemudian untuk penentuan core issue ini saya menggunakan problem tree, tapi kanvanya belum kebeli Bu. Ini masih error gitu, makanya belum jadi. Akhirnya yang paling saya udah buat ini analisis SWOT. Untuk kekuatannya, yang paling kuat itu adalah pada inovasi teknologinya, karena inovasi ini sangat relevan dan menjadi solusi kunci untuk mengatasi kelemahan enzim dalam keadaan bebas. Jadi kalau enzim diinteraksikan langsung, otomatis kalau ketemu agen-agen produksi atau bisa menyebabkan dia terdenaturasi sehingga aktivitasnya habis gitu atau mati gitu. Kemudian untuk kelemahannya juga keterbatasan enzim bebas. Ini adalah masalah utama yang menjadi alasan fundamental mengapa solusi ini dibutuhkan dan dampaknya sangat signifikan. Untuk peluang, itu poin paling tinggi adalah dorongan kebijakan, karena tren global dan nasional sangat kuat memberikan dorongan besar untuk adopsi solusi ramah lingkungan, dan untuk ancaman yang paling besar adalah resistensi industri, dan ini memang ditemukan oleh semua peneliti. Industri ini segan ya untuk menggunakan teknologi baru gitu, karena mungkin dengan pertimbangan biaya, efektivitas, atau mungkin selama apa gitu teknologi itu telah diterapkan gitu. Oke, sekira itu, dan ini adalah rangkaian kira-kira pekerjaan saya. Si enzim dan MOP tadi dilindungi di dalam baju polivinil dan selulos. Kemudian ini diinteraksikan dengan berbagai jenis pewarna sintetik. Kurang lebih ini enzim MOP kemudian dimasukkan ke dalam matriks ini sehingga bisa digunakan terus-menerus atau secara berulang. Oke. Itu, Bu. Ya. Baik. Ya memang sih ya. Saya menyadari ya, kita dari kemarin jedanya 1 hari, dan mungkin teman-teman 1 hari kemarin juga ya memang pasti ya untuk laser juga ada aktivitas dan aktivitas lainnya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Paling tidak itu sudah punya gambaran, tinggal dimatengin lagi gitu ya Pak Asran ya. Kalau memang itu sudah didiskusikan dengan mentor, tinggal dimatengin lagi, nanti disesuaikan lagi juga formatnya dan disusun tahapannya. Kemudian ini kita sudah di 10:30, kita mau lanjut atau seperti apa? Silahkan disepakati. Gimana teman-teman? Lanjut aja ya. Ini Sudah sampai jam berapa, Bu? Kalau kita lanjut gimana, Bu? Ya lanjut. Mungkin
30 menit aja ya. Takutnya nih kemarin sama panitia nanti ditegur kita belum. Atau gimana ya? Panitia, Tapi gimana panitia? Mohon izin dulu gimana nih? Atau Gimana? Gimana Mbak Arfi? atau kayak gini aja. Nanti ini kan udah beberapa presentasi tadi kan ya. Besok Mm-mm. kita sepakati sekalian PowerPoint apa gimana? Jadi nanti yang selanjutnya PowerPoint-nya sekalian gitu loh, Bu. Oke, tapi ya paling Jadi, tidak ini kan 4 ya. Satu lagi deh ya, kita satu lagi. oh Jadi gitu. Oke, oke. 5, kan kita 9 lah ya. 5, jadi minggu depan 4, tapi yang minggu depan itu PR-nya sudah teman-teman juga sekalian yang sekarang belum presentasi, berarti presentasinya minggu depan itu udah sekalian dengan PPT-nya. Nah, tapi sebelum itu Mbak Arfi, coba ya saya juga mohon mohon di apa namanya, tunggu ya, saya harus close-close dulu juga nih, banyak yang dibuka. Saya akan sedikit mungkin merefresh teman-teman juga ya, terkait tadi ya analisis SWOT, terkait pembobotan dan perankingan gitu ya. Biar nanti sekalian minggu depan itu sudah bisa di apa namanya ya, digunakan gitu ya. Sebentar, tunggu ya, mana ini PPT-nya yang mana nih? Tadi bukanya. Sebentar, ini. Sebentar ya, saya share screen dulu sebelum. Nah, ini terkait bagaimana pembobotan dan perankingan. Sekali lagi ya, ini memang juga teman-teman sebenarnya sekali lagi teman-teman itu sudah harus punya hipotesis ya. Hasilnya mau diarahkan kemana gitu kan, apakah lebih memanfaatkan peluang atau menggunakan kekuatan gitu ya, tentu saja ya itu nanti juga yang akan apa namanya menentukan ininya apa strategi gitu ya, dari analisis ini strateginya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang menggunakan analisis SWOT itu sudah memetakan mana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kekuatan dan kelemahan itu sebagai faktor internal dan apa ini namanya peluang dan ancaman itu faktor eksternal. Nah, tadi teman-teman sudah merinci ada kekuatan faktornya apa saja gitu ya, yang dimiliki gitu ya, kekuatannya apa saja, kelemahannya apa saja, begitupun peluang dan ancaman. Nah, ini terkait pembobotan. Pembobotan itu range-nya adalah 0 sampai 1 atau sebenarnya boleh dalam presentasi juga boleh 0 sampai 100% gitu ya. Nah, tingkat pembobotan itu teman-teman dari masing-masing faktor itu ini mohon mohon ditambahkan atau mohon kalau misalnya saya ada terkait teman-teman misalnya sudah punya pemahaman tentang SWOT dan saya memang agak beda gitu ya, atau boleh langsung dikomentari ya, takutnya saya juga ini lupa-lupa inget gitu ya, apa namanya terkait analisis SWOT ini. Nah, pembobotan itu range-nya adalah 0 sampai 1 atau dipresentasikan juga boleh 0 sampai 100. Kemudian rating itu kita scoringnya adalah 1 sampai dengan 4. Nah, itu teman-teman silahkan yang mengerti istilahnya bobotnya lebih tinggi yang mana, kemudian rankingnya juga yang lebih tinggi yang mana, silahkan teman-teman ininya apa namanya yang menentukan gitu ya. Ya tadi meskipun itu sangat subjektif, tapi teman-teman saya yakin nilai subjektivitasnya itu sudah mendekati objektif gitu ya, karena sudah menggunakan metode-metode yang memang dalam penelitian sudah harus digunakan gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan antara bobot dengan rating atau ranking gitu ya. Setelah setelah dikalikan bobot dan ranking, kemudian dijumlahkan. Nah, ini matriksnya antara kekuatan dan kelemahan itu sebagai matrik internal faktor itu dijadikan satu. Nah, total pembobotan itu nanti di total ya antara kekuatan dan kelemahan. Mbak Arfi juga kalau misalnya saya ada yang kurang atau keliru mohon dilengkapi ya. Itu di apa namanya di total.
sama halnya dengan yang peluang dan ancaman atau faktor yang datang dari eksternal gitu ya. Itu sama dibobot, kemudian di ranking, kemudian setelah dikalikan, kemudian ditotalkan. Nah, setelah itu kita punya dua nilai, yaitu nilai internal faktor dan eksternal faktor. Nah, setelah itu kita akan menentukan strateginya seperti apa. Ini jika nilai EVAS atau faktor eksternal lebih besar dari 2 dan IVAS lebih besar dari 2, itu strateginya adalah memanfaatkan peluang dan mendayagunakan kekuatan. Nah, nanti itu teman-teman jadi bisa bisa tadi kan misalnya peluangnya masih apa ya contohnya ya tadi ya yang punya Mas Heru ya, peluangnya apa gitu. Nah, nanti itu bisa lebih lebih diinikan peluangnya gitu ya strateginya. Kemudian jika eh, nilai EVAS lebih besar 2 dan IVAS lebih kecil atau sama dengan 2, itu akan memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan. W itu weakness, O itu opportunity, gitulah ya. Kemudian yang ketiga strateginya, jika nilai EVAS sama kurang dari 2 dan IVAS lebih dari 2, kurang dari atau sama dengan 2 dan IVAS lebih besar dari 2, itu strateginya adalah memanfaatkan atau mendayagunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dan yang keempat, nilai EVAS kurang dari sama dengan 2 dan IVAS kurang dari sama dengan 2, itu menghindari ancaman untuk mengatasi kelemahan. Nah, sampai di sini ada yang ingin menambahkan? Takutnya saya juga ada yang kurang-kurang. Silakan Mbak Arfi, boleh kalau ingin menambahkan? Ini Fishbone. Ada yang ingin dibahas? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Mbak. Yang Siapa ini? saya Lia, Bu. Oh iya, Yang Lia, Mbak. nilai IVAS dan EVAS-nya 2 itu berarti total ya? Maaf tadi apa saya tertinggal gitu. Total 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 atau bagaimana, Bu? Nilai yang lebih besar dari Nah, 2 yang itu. saya nanti kita sama-sama cari tahu ya kenapa batasnya itu 2 gitu ya. Tapi ini batasnya 2 ya. Nanti saya juga cari tahu lagi ya kenapa dia batasnya itu 2 lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari 2 ya. Tapi yang saya mesti em, apa? Ini nanti nilai total yang di sini ya, nilai total berarti penjumlahan sudah kekuatan dan kelemahan gitu. Misalnya matrik yang IVAS ya yang internal itu kan ada kekuatan dan kelemahan. Nah, itu yang 2 itu adalah total. Jadi setelah total si kelemahan dan kekuatan pun juga sama total peluang dan ancaman. Itu setelah ditotal ya. Berarti bukan nilai berdiri sendiri kekuatan atau kelemahan gitu. Jadi total. Jadi gini saya ingat kenapa batasnya adalah 2 gitu ya. Ini kan 100% atau satu gitu kan. Jadi total nilai kelemahan dan kekuatan itu adalah pasti 2 gitu kan. Nah, jadi kita batasnya itu 2 gitu. Jadi kalau ini kan misalnya nih ya hasilnya gitu ya. Ternyata setelah perkalian antara pembobotan dan rating itu misalnya hasilnya karena ini kan maksimal 1 misalnya dikali 4 nah ada yang menilainya 0,0, nah misalnya itu kan berarti total sebenarnya gini loh apa ya gimana ya ngomongnya ya saya ingat nih total berarti kan ini karena bobot itu ada 100 dan 100 atau 1 dan 1 karena ini ada 2 itu totalnya batasnya 2. Nah yang jadi mungkin yang jadi pertanyaan tadi Mbak Lia adalah 2 itu di atas 2 atau di bawah 2 itu setelah penjumlahan 2 ini kelemahan dan kekuatan dua apa ya namanya ini apa sih namanya ini kekuatan dan kelemahan itu namanya apa nih 2 faktor lah ya 2 faktor gitu 2 faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Nah itu hasil penjumlahannya gitu.
Bener nggak Mbak yang ditanyakan itu bukan? Ya, ya Bu. Dua itu Yang maksud dimaksud dari itu? pertambahan, perkurangan gitu. Tambah, Ya, kurang atau apa gitu. ya, 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 ya. Jadi ya, sudah ya. sudah penjumlahan dua faktor itu ya, misalnya Ah, kekuatan ya. dan kelemahan, kemudian peluang dan ancaman. Nanti dijumlah. Setelah dijumlah, kemudian dibandingkan ini gitu kan. Misalnya EVAS-nya lebih besar dari dua nilainya dan IVAS-nya lebih besar dari dua. Berarti nanti strateginya memanfaatkan peluang. Nah, mungkin teman-teman ini juga tadi yang saya sudah katakan ya, harus sudah punya bayangan ya. Kira-kira itu kita itu sebenarnya bisa gini loh. Misalnya nih, kita strateginya itu akan lebih memanfaatkan peluang gitu ya. Berarti kan teman-teman juga harus bisa istilahnya bukan prediksi, ya punya hipotesis lah ya. Oh, harus yang lebih tinggi itu nilai yang kita kita itu akan memanfaatkan nilai peluang. Berarti nanti skornya itu harus lebih tinggi ya EVAS-nya dibanding dengan IVAS gitu kan. Apa sama-sama lebih besar gitu. Karena mungkin kekuatannya dia besar, peluangnya juga besar, berarti kan memanfaatkan peluang dan mendaya gunakan kekuatan. Misalnya peluangnya apa? Eh, Risetnya masih jarang, kekuatannya misalnya fasilitas atau fasilitas yang kita miliki atau SDM atau apa gitu. Paham ya? Ada lagi? Paham nggak Mbak Lia? Saya salah nangkap nggak yang ditanyakan? Ya, ya, betul Ibu. Seperti itu. Terima kasih Ya, Ibu. baik. Ya, sudah ya. Maksudnya saya nggak salah memahami pertanyaannya ya. Takutnya saya salah udah jelasin tapi ternyata yang dimaksud bukan itu. Gitu. Udah. Jelas Kayaknya Bu, ya? kayaknya Ya, gini Pak ini Aswan. nilai Nanti F, boleh saya share itu ya yang eh, slide tentang SWOT itu. Nanti kayaknya saya share. nilai nilai EPAS sama IPAS itu nggak harus maksimal 2, tapi paling apa lebih dari itu ngambilnya. Soalnya saya lihat di contoh yang beberapa tahun lalu, mereka itu misalnya nilai IPAS atau EPAS-nya bisa sampai 8 gitu. Oh ya, karena sudah dikalikan ya. Yang Iya, jumlah jumlahnya dua itu adalah bobot ya. Karena bobot iya. kelemahan satu, bobot kekuatan satu. Nah, dijumlahkan dua gitu kan. Nah, karena tapi kalau sudah dikalikan kan beda lagi ya. Kayaknya gini, jadi 2 itu nilai apa namanya? Ini saya lihat dulu. Skor paling tinggi, rating paling tinggi kan 4. Hmm, Nah, itu nilai tengah, kalikan. Bu, gitu. Jadi nilai tengah itu 2. Artinya kalau sudah lebih dari 2 berarti sudah apa yang di IPAS atau apa yang di EVAS gitu. Mau saya share Oh. contohnya? Iya, 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 ya, yang tadi di rancangan itu juga ada sih. Nah, Ada. nah kalau dari saya sih pemahamannya kalau dua itu sebenarnya nilai total total bobot ya. Ya kan? Tadi kalau menurut saya ya, pemahaman saya nanti ya kan? Karena kan bobot kelemahan satu total, bobot kekuatan total satu, dijumlahkan itu dua, ya kan? Nah, nah, batasnya itu em, sebentar ya. Coba deh, saya juga nanti kita sama-sama carilah ya terkait si batas tadi duanya itu. Tapi paling tidak teman-teman sekarang sudah ini ya, maksudnya terkait tadi penjumlah yang di ini kan adalah penjumlahannya gitu ya, yang ditanyakan Mbak Lia tadi itu adalah berarti penjumlahan antara yang diakumulasikan itu sudah penjumlahan dari kelemahan dan kekuatan, peluang dan ancaman gitu. Nah, Intinya, Bu, tapi bobot paling tinggi 2, rating paling tinggi 4 ya. total ya, kalau total iya, kalau Iya, totalnya iya. kan? Jadi kalau di Jadi total iya. bobot paling tinggi 2, ratingnya paling Betul. tinggi Ya, 4. Nah, ya jadi betul. bobot kali rating. Bobot kali. Iya, iya, iya nanti memang Iya, betul. bobot kali rating, nanti itu nilainya yang akan misalnya apakah dia lebih besar dari nilai IPAS atau EPAS gitu. Iya, memang yang ditotalkan itu kan tadi Nah, penjumlahan sudah sebentar nih ya. Takutnya saya tadi salah juga nih. Yang akan dijumlahkan itu adalah ini total bobot dan rating. Kan ini nanti teman-teman ngasih bobot ya. Misalnya yang pertama em,
faktor kekuatan yang pertama, misalnya fasilitas riset yang memadai gitu ya. Silakan teman-teman ngasih bobot, misalnya itu nilainya em, apa? Tadi satu atau berarti bisa di bawah 0,1 gitu kan, 0,1 di bawah satu misalnya 0, berapa gitu gitu. Nah itu silakan teman-teman yang memberikan pembobotan. Nah memang yang dijumlahkan di sini, yang ditanyakan Mbak Lia di sini tadi, takutnya jadi saya malah jadi yang bingung nih nanti, sama-sama PR ya nanti ya. Yang ditanyakan Mbak Lia ini adalah total ini, total si lebih besar dari dua itu. Ini berarti adalah sudah dijumlahkan antara si kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Begitu tadi kan ya Mbak Lia ya yang ditanyakan gitu kan. Jadi dari ini loh, EVAS lebih besar dari dua dan IVAS lebih besar dari dua itu adalah sudah penjumlahan dari masing-masing faktor internal dan faktor eksternal gitu. Ya, atau saya yang keliru nih. Coba kita sama-sama harus buka lagi nih. Saya juga harus buka lagi. Ada yang ingin menambahkan? Dipahami nggak? Paham ya? Nah, em, sekarang satu lagi siapa ya? Siapa silahkan yang sudah siap? Mas Adrian. Hah? Siapa? Mas Adrian mungkin dia Bu supaya cepat tidur. Oh iya, iya ya Mas Adrian sekarang enggak lah, sekarang udah nggak malam-malam Kasihan banget. udah ngantuk Bu. Saya Ya boleh boleh minggu Mas depan aja Adrian. nggak, Bu? Oh iya Oh berarti ya, Mas belum Adrian boleh minggu depan. Takutnya kemarin waktunya mepet banget ya. Boleh. Silahkan satu lagi yang sudah siap. Mungkin Mbak Makasih, Lia. Bu. Coba Mbak Lia. Ya, boleh deh Mbak Lia. Kalau SWOT-nya udah jadi juga silahkan sambil kita coba rewind lagi gitu ya. Saya juga nginget-nginget lagi. Monggo, Mbak Lia. Tapi kayaknya masih ada kekeliruan. Izin share screen. Berikut mungkin rencana rancangan aktualisasi saya, judulnya terkait sintesis hijau perovskite CSPB BR3 serta analisa potensinya untuk device sel surya dan LED. Untuk tempat habituasinya di Pusat Riset Elektronika, Jabatan Informasi atau penugasannya peneliti ahli media. Kemudian untuk mungkin isunya, isu tiga isu yang saya angkat itu ada efisiensi emisi cahaya yang rendah, tidak konsisten, lalu ketidakstabilan material terhadap kelembaban dan suhu tinggi. Ketiga, penggunaan pelarut organik beracun dalam sintesis konvensional TSC. Nah, sebenarnya dalam fabrikasi gitu sel surya saat ini tuh masih banyak menggunakan parut-pelarut organik yang lumayan berbahaya seperti DMF dan DMSO. Jadi saya coba mengangkat topik tersebut. Nah, dari sini dengan teknik APKL saya coba peringkat dan karena saya memang ingin mengambilnya ini ya Bu, masalah penggunaan pelarut jadi menjadi prioritas saya. Lalu untuk yang USG-nya, sebenarnya kedua masalah isu di atasnya yaitu efisiensi emisi cahaya dan juga ketidakstabilan material ini juga memang bergantung dari sintesis perovskite bagus, emisi dan dalam sintesis nasional PS.